Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fid din wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin ke-91. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna syira'a wal bai'a ma bi'a fi aswaqil muslimina halalun. Ketahuilah bahwa barang-barang yang diperjualbelikan di pasar-pasar kaum muslimin adalah halal selagi dijual ma bi'a ala hukmil kitabi wal islami was sunnah, selagi dijual sesuai dengan ketentuan Alkitab, ketentuan Islam dan ketentuan as-sunnah, min ghairi ayyadkhulahu taghyirun aw zulmun aw jawrun aw ghadarun, tanpa ada perubahan atau ada unsur kezaliman, atau ada unsur kecurangan, penipuan, atau khilafun lil Qur'ani atau khilafun lil ilmi, dan juga tanpa ada bentuk menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi ilmu syar'i. Di poin 91 ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan bahwa jual beli yang terjadi di pasar-pasar kaum muslimin itu adalah halal tanpa mempertanyakannya kembali. Dan apa yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli itu adalah mubadalatul mal bil mal li ghardi tamalluk. Definisi jual beli adalah menukar harta dengan harta, yakni adanya timbal balik. Dengan tujuan apa penukaran itu? Tujuannya kepemilikan, untuk dimiliki. Al-bai'u itu bisa bermakna menjual dan bisa bermakna membeli, tergantung dari konteks pembicaraannya dan penggunaannya. Tapi di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan anna syira'a wal bai'a. Sesungguhnya asy-syira' wal bai', jual beli kalau digabungkan keduanya. Adapun definisi al-bai' menurut terminologi syariat, di antaranya yang dijelaskan dari kalangan mazhab Hambali, yang dimaksudkan al-bai'u yang Allah halalkan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a. Apa itu al-bai'? Mubadalatu malin walau fi zimmatin, menukar harta walaupun harta tersebut dalam zimmah. Nah, ini contoh harta fi zimmah. Misal seseorang berkata kepada kawannya yang pedagang, saya mesen barang kepada kamu dengan kriteria barang yang saya inginkan seperti ini, tolong kamu buatkan.
Ya. Maka orang itu pun membuatnya sesuai dengan pesanan orang yang ingin membeli. Maka ini disebut fi zimmah, masih dalam tanggung jawab orang tersebut, si penjual. Dan ini tetap dikatakan al-bai', masuk kategori jual beli walaupun barangnya belum ada, masih dalam pemesanan. Ya, dan itu sudah menjadi tanggung jawab dia, si penjual, untuk mengadakan barang. Nah, dan biasanya dikasih dengan panjer, atau dikasih kontan pun tidak masalah. Berapa harganya? Oh sekian, ini duitnya. Kalau ada barang, maka selesai permasalahan. Kalau tidak ada barang, maka orang tersebut berhak mengambil kembali uang yang telah diberikannya tanpa ada pengurangan sedikit pun. Au manfaatin mubahah, menukar harta tidak selalu dengan harta, tetapi juga menukar harta dengan suatu manfaat yang mubah, manfaat yang boleh. Ya, seperti seseorang punya rumah, tapi rumahnya ketutup dengan tanah milik orang di dalam lorong, sehingga dia tidak punya akses untuk keluar masuk. Tanah yang di depannya milik tetangga dia, tapi tidak dibangun, masih berupa jalan. Kalau dibangun, maka dia akan tertutup jalannya, keluar masuk tidak mempunyai akses dia. Maka orang yang mempunyai rumah di dalam ini, dia berkata kepada si pemilik tanah, ya, saya bayar, tapi bukan membeli tanahnya. Kalau beli tanah nggak sanggup, mahal. Tapi saya bayar untuk saya bisa manfaatkan, ya, tanah Anda ini sebagai akses keluar masuk saya. Boleh si pemilik tanah tadi menerima uang, tapi tidak bisa dikatakan nyewa. Kalau menyewa mungkin setahun, ada batas waktunya. Tapi kalau dikatakan saya bayar, selama si pemilik tanah belum membangun rumahnya, sekali bayar, si pemilik rumah boleh menggunakan tanah milik dia. Nah, ini al-bai'u juga, yang dimaksud penukaran harta dengan manfaat yang mubah. Ya. Kemudian ala ta'bidi, maksud penukaran itu untuk selama-lamanya, ya, bukan untuk sementara. Ghairu riba wa qardin, bukan riba dan bukan juga pinjaman. Itu al-bai'. Jadi pinjam meminjam itu bukan termasuk bab jual beli, ya. Tetapi pinjam meminjam itu masuknya dalam bab ta'awun, saling membantu, menolong orang lain dan bentuk kebaikan. Nah, dari definisi ini, ya ikhwah rahimanillah wa iyyakum, al-bai'u berbeda dengan al-hibah. Ya. Hibah itu memiliki sesuatu, tapi tanpa adanya timbal balik, diberikan begitu saja, tanpa adanya timbal balik. Nah, begitu juga pernah kita bahas, adanya seorang wanita sahabiah menghibahkan dirinya kepada Nabi, maksudnya tanpa harus ada mahar. Nah, dan itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain kepada Nabi haram, tidak boleh. Tapi boleh sekedar menawarkan. Kalau seorang perempuan dia ingin dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh, yang sudah dia kenal baik, maka dia menawarkan dirinya, itu boleh, tapi bukan dengan bahasa ya hibahkan diri saya. Karena hibah itu tanpa ada timbal balik. Dan hibah dilakukan dalam masa orang itu masih hidup. Bedanya dengan wasiat,
Kalau wasiat diberikan tanpa timbal balik juga memang, cuma kalau wasiat nanti diberikannya setelah orangnya meninggal dunia, si pemilik barang meninggal dunia. Adapun bedanya al-bai'u dengan sewa menyewa atau ijarah. Kalau ijarah itu pemanfaatan jasa, ya, ada timbal balik berupa bayaran. Cuma kalau ijarah ada batas waktu tertentu. Ada batas waktu tertentu. Apakah sepekan, sebulan, sehari, sejam? Ya. Ini berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli ala ta'bid, untuk selama-lamanya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu definisi al-bai', jual beli. Di poin 91 ini Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan bahwa selama transaksi jual beli yang tadi sudah kita bawakan definisinya, itu tidak ada bentuk mukhalafah, menyelisihi syariat, maka halal pada hukum asalnya. Begitu juga barang-barang yang dijual di pasar-pasar kaum muslimin adalah halal tanpa mempertanyakannya apakah ini disembelih dengan membaca bismillah atau tidak, tanpa mempertanyakannya dari mana sumber barang ini, apakah dari orang kafir, produknya orang kafir, Yahudi, atau bagaimana, tanpa mempertanyakan seperti itu. Ini yang diinginkan oleh beliau, karena sikap seperti itu termasuk takalluf. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, jual beli sebagaimana dalam masalah amalan lainnya, dia memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang namanya syarat dan rukun ini terkait dengan keabsahan suatu amal, akad. Syarat-syarat jual beli itu kembali kepada dua. Kembali kepada orang yang melakukan akad, dan kembalinya juga kepada barang atau alat tukar yang dijadikan jual beli tersebut. Nah, kalau digabungkan seluruh syarat sahnya suatu transaksi jual beli ada 7. Tapi kalau ingin dipisah, syarat yang terkait dengan orang pelaku yang melakukan transaksi, maka syaratnya yang pertama harus ada keridhaan antara penjual dan pembeli. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan antarabim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridha, suka sama suka di antara kalian. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu dituntut adanya saling ridha. Ya. Dan ini kadang kebiasaan yang bagus ya, setelah terjadi transaksi seseorang mengatakan ya ridha ya, begitu ya. Nah, terus bagaimana kebalikannya? Kalau ada transaksi tapi salah satunya merasa dipaksa, tidak sah. Kecuali jika ada pemaksaan dalam jual beli yang pemaksaan itu dibenarkan oleh syariat. Gimana kok bisa? Bisa saja, misal ada seseorang, dia mempunyai hutang, terlilit hutang kepada si A. Si A menagih hutangnya sudah berkali-kali dan dia butuh.
dana. Tapi orang yang dihutangi tidak mempunyai dana untuk membayar, tapi dia mempunyai barang-barang dagangan, barang-barang yang bisa dia jual dan laku kalau dijual, bisa menghasilkan uang. Maka si pemilik uang yang memberikan hutang kepadanya boleh lapor kepada hakim dan meminta kepada si hakim untuk memaksa orang tersebut menjual barang-barang yang dia miliki, yang sebenarnya dia tidak ingin jual, tapi hakim memberikan keputusan agar orang tersebut menjual barangnya guna menutupi hutang dia. Dan ini dibenarkan karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera melunasi hutang. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang sebenarnya mampu bayar, itu adalah satu kezaliman. Ini syarat yang pertama, ya, terkait dengan orang yang melakukan transaksi, harus saling ridho, nggak boleh dipaksa kecuali dengan yang dibenarkan tadi. Syarat yang kedua, orang yang melakukan akad jual beli adalah orang yang diizinkan oleh syariat. Dan mereka yang diizinkan oleh syariat 4 syaratnya. Yang pertama, orang merdeka. Yang kedua, dia sudah baligh. Anak kecil, kalau dia melakukan transaksi dalam perkara yang besar, jual beli mobil, jual beli rumah, dan juga jual beli barang-barang berharga yang semisalnya, tidak sah. Tapi kalau dia melakukan transaksi jual beli dalam hal yang wajar, seperti anak kecil beli mainan, beli permen, wajar, maka sah transaksi tersebut. Syarat yang ketiga, orang yang diizinkan untuk boleh melakukan akad jual beli adalah orang yang berakal, akil. Berarti orang yang nggak waras, gila, nggak boleh transaksi. Jangan dimanfaatkan. Oh, ada tuh orang punya banyak harta karena warisan dari ayahnya, dan dia kurang waras. Nah, ya, datang dia memberi uang, ini saya beli motor warisan dari ayahmu itu, dikasih 10.000, diterima, maka nggak sah jual belinya. Kenapa? Karena orang tersebut bukan akil. Dan syarat yang keempat, harus memiliki rusyd, yaitu orang yang dapat mempertimbangkan maslahat dan madarat, mempertimbangkan penggunaan harta. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu 4 kriteria orang-orang yang diizinkan melakukan akad transaksi jual beli. Adapun syarat yang ketiga yang terkait dengan orang yang melakukan akad adalah harus si pemilik barang, ya, atau yang bertindak sebagai wakil, seperti para SPG di mall, di supermarket, wakil dari si pemilik barang. Nah, dari sini barang siapa yang membeli suatu barang, ya, dia beli, tapi barang yang dia beli belum dia pegang, maka tidak boleh bagi dia menjual barang yang baru saja dia beli ini sampai dia pegang lagi. Ya, sampai dia pegang terlebih dahulu barangnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli bahan, di sini contohnya membeli makanan, apapun bentuknya, apa gitu, kurma, ya, beras, apapun, maka jangan dia jual. Misal seseorang beli beras dari Cianjur
sekian kintal, belum sampai di tangannya, datang dia berkata kepada temannya, kamu mau nggak beras? 1 kintalnya sekian, saya jual kepada kamu. Ya, mana dia? Nanti langsung dikirim ke rumah kamu. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Si pembeli yang pertama belum terima barangnya itu. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang membeli makanan atau apapun, maka jangan dia menjualnya kembali sampai dia terima dulu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa ahsibu kulla syai'in mislahu. Aku berpendapat bahwa segala sesuatu selain makanan juga hukumnya sama, harus diterima dulu baru boleh dia jual. Begitu juga hadis Ibnu Umar, ya, berkata, wa kunna nashtari ta'ama minar rukban jizafa. Kami biasa dulu membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan. Jadi ada orang bawa dagangan di kendaraannya, langsung dibeli tanpa diketahui ukurannya, diperkira-kira saja. Panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu. Kemudian kata Ibnu Umar, Rasulullah melarang kami menjual barang yang tadi kami beli itu hatta nanqulahu min makani, sampai barang yang kami beli tadi dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, lihat. Dipindahin dulu. Beli dari satu tempat daerah, misal dari Cirebon, keranjangnya ini jangan dia jual dengan yang keranjang tersebut, tapi dia pindahkan dulu ke tempat yang lain, baru dari situ dia ketahui berapa jumlahnya, berapa takarannya, berapa kadarnya. Nah, yang sudah dipindahkan ini baru dia jual. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang dimaksud dengan syarat yang ketiga, bahwa orang yang melakukan akad betul-betul dia si pemilik barang dan barangnya sudah dia terima. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semua transaksi harus seperti itu. Ya, tergantung ya, kalau jenis barangnya misal tidak bisa diserah terimakan, misal jual beli rumah. Kalau untuk rumah ya cukup dengan nota pembelian, ya, atau surat-surat tanah, balik nama. Begitu juga kalau kendaraan bermotor, apakah itu motor roda 2 atau mobil, balik nama ke pemilik yang baru. Nah, ini harus dipindahkan dan semisalnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun syarat yang keempat, harga harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Ditetapkan dulu harganya berapa. Jangan mentang-mentang jual beli sama teman, ya, si A dan si B sepakat untuk mengadakan penukaran. Ya, temannya ini beli, tahu temannya jualan, datang dia, oh ini saya mau. Ya, si penjual karena teman, dia nggak enak kasih harga, apalagi dia di situ sedang jualan yang banyak orang. Dia ingin harga spesial untuk temannya ini. Lalu dia katakan, sudah ambil aja dulu barangnya, bawa dulu dibawa. Masalah harga ntar gampang belakangan. Nah, ini belum ditetapkan. Ya, begitu juga dalam muamalah yang lain. Ya, misal ada order, tolong pasang ini. Berapa harganya? Nantilah harga belakangan dihitungnya. Harus ditetapkan terlebih dahulu, diketahui berapa harga sebelum adanya penukaran. Nah, ini syarat yang keempat. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, pelanggaran ini biasanya terjadi ketika pelelangan. Dan pelelangan pada asalnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syarat jual beli harganya harus sudah jelas. Ya. Kalau pelelangan, seseorang penjual baru membuka harga, membuka aja, belum ditetapkan, buka harga 5 juta. Ini bukan harga yang ditetapkan, tapi baru ngebuka. Ya. Ada pembeli yang berani menawar 5 juta 100. Kemudian di sana
Ada lagi yang berani, oh tidak, saya berani 5,5. Ya, dan seterusnya sampai ketika sudah ada pembeli dengan harga yang cukup tinggi, ada orang biasanya melakukan najas. Apa itu najas? Dia sengaja pura-pura nawar dengan harga yang lebih tinggi. Sudah sampai 5,5, ada yang berani, saya berani 6 juta. Nah, ini si penjual ya biasanya sudah bisa memperhitungkan. Nah, ini berarti akad awalnya belum ditetapkan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini 4 syarat yang terkait dengan orangnya yang melakukan akad. Adapun syarat yang terkait dengan barang yang boleh diperjualbelikan, yang pertama, barang yang dijual adalah barang yang mudah pemanfaatannya. Apa? Mubah, dibolehkan, boleh dimanfaatkan. Harus ada manfaatnya. Ini yang pertama. Ya, sesuatu yang nggak ada manfaatnya nggak boleh dijual. Untuk apa dijual? Nggak ada manfaatnya. Kemudian kalaupun ada manfaatnya, itu harus manfaat yang halal. Jangan manfaat-manfaat yang haram. Kalau manfaatnya tidak bisa kecuali untuk perkara yang haram, maka haram juga untuk menjual belikannya. Seperti alat-alat musik. Ada manfaatnya, tapi manfaat yang haram. Nah, maka haram juga menjualnya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya harus bersifat umum. Manfaat bersifat umum itu artinya diperlukan ataupun tidak diperlukan, barang tersebut memang bisa dimanfaatkan. Ya, berbeda dengan bangkai misal. Bangkai ada manfaatnya, tapi khusus diperlukan bagi orang-orang yang terdesak saja. Tidak ada makanan lain. Bangkai itu nggak identik bau ya. Yang namanya bangkai adalah binatang yang mati, diantaranya ya, tanpa proses penyembelihan yang benar. Ya, ada orang kelaparan di hutan, dia dapati ada rusa yang dia ketahui baru mati ini rusanya, tapi matinya karena terkena pepohonan yang runcing atau semisalnya, bukan karena disembelih. Ini bangkai, boleh dimakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa madzurittum ilaih. Ya, kenapa? Terdesak. Nah, jual ya karena diperlukan, ini dibolehkan. Tapi sifatnya diperlukan dalam kondisi tertentu. Nah, sedangkan syarat yang diinginkan di sini manfaatnya bersifat umum. Kemudian syarat yang kedua, barang yang dijual dan uang yang akan diberikan itu bisa diserah terimakan. Ya. Karena sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan ketika akad, maka seperti ini ya, jual belinya tidak sah. Contoh, misal menjual binatang yang binatang itu sedang kabur, nggak tahu di mana keberadaannya. Tahu tetangganya, kamu mana ayam kamu? Saya suka sama ayam kamu. Oh iya, kamu mau beli? Iya beli. Ini harganya 50.000. Mana ayamnya? Nanti dia lagi kabur nggak tahu kemana. Nanti kalau balik itu rezeki kamu. Kalau nggak balik, ini uang tetap buat saya. Nah ini nggak boleh ya. Yang ketiga, barang dan uang itu diketahui dengan jelas, ya, tidak boleh ada goror. Nah, kalau barangnya tidak ada bagaimana? Boleh disebutkan sifat-sifatnya, jenis yang diinginkan. Misal seseorang berkata kepada temannya, saya mau beli beras, ya, beras yang apa? Sebutkan. Berasnya beras kepala atau beras merah
atau beras petruk, ya disebutkan pesen. Begitu juga kalau dia mau beli komputer, tidak ada, tapi dia baru pesan speknya, spek yang diinginkan seperti apa. Ini boleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah 7 syarat sahnya suatu transaksi jual beli di dalam Islam. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, transaksi akan menjadi haram karena adanya sebab. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa sih kok ada transaksi jual beli yang diharamkan di dalam Islam? Apa tolak ukurnya? Gimana sih kaedahnya untuk mengetahui sebab-sebab diharamkannya suatu transaksi dalam Islam? Nah, ini kaedahnya. Ya. Dengan melihat dalil-dalil dapat kita simpulkan bahwa sebab-sebab diharamkannya suatu transaksi jual beli dalam Islam, yang pertama karena sesuatu dilarang untuk diperjualbelikan, biasanya karena haram barangnya, karena hal yang diharamkan dalam Islam, atau karena najis. Ya, misal nggak boleh jual beli anjing. Kenapa kok tidak boleh? Karena anjing hukumnya haram. Begitu juga babi, ya, khamar, jual beli kodok, katak, suigi, ya itu haram. Karena haram untuk dibunuh, ya. Nah, patung ini juga haram untuk diperjualbelikan. Apakah patung dari batu, patung dari kayu? Tapi kalau batunya batu besar, ada patung-patung gede kan ya, patung-patung besar, dia udah tahu ini harganya lumayan, cuma nggak boleh dijual. Tapi saya butuh ini batunya. Ya, ada orang suka sama batunya. Ya, entah untuk apa. Dihancurkan patungnya, dia jual batu hancuran dari patung tersebut, ini tidak masalah. Karena sudah tidak lagi berbentuk patung. Begitu juga misal ada patung yang terbuat dari kayu yang mahal. Kalau dia jual dan masih dalam bentuk patung, nggak boleh. Dia rubah dulu patungnya sehingga berbentuk kayu, dia ketahui di kayu bagus, dia jual kayunya yang sudah tidak berbentuk patung lagi, ini juga tidak masalah. Nah, jadi ini contoh-contoh suatu transaksi diharamkan dalam Islam karena memang hukum asalnya diharamkan atau karena najis. Ya. Karena najis. Kaidahnya apa? Kaidahnya setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka haram juga untuk memperjualbelikannya. Ini kaidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan atas satu kaum untuk memakan sesuatu, maka diharamkan juga harganya. Allah mengharamkan kita makan babi, makan anjing, makan kodok, maka haram juga memperjualbelikan anjing, haram juga memperjualbelikan kodok, ya, memperjualbelikan babi. Nah, jadi semisalnya. Yang kedua, kaidahnya kenapa
suatu transaksi itu dilarang karena dapat mengantarkan kepada hal yang haram, bisa menjadi wasilah, perantara. Walaupun asal barangnya adalah barang yang bukan haram, barang yang halal, tapi kalau dijual ini bisa mengantarkan kepada hal yang haram, maka haram menjualnya. Misal menjual senjata pada masa fitnah. Ini sedang terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Sedang terjadi pertikaian dua kubu. Ya. Lalu dikompor-kompori dengan jual senjata. Apakah itu senjata tajam, apalagi senjata api. Ya. Nah, ini bisa menyulut yang tadinya mereka sudah saling menahan. Ketika memiliki senjata, mereka menjadi berani untuk menyerang. Nah, ini tidak boleh menjual senjata pada masa fitnah. Begitu juga transaksi ketika khatib sudah di atas mimbar pada hari Jumat, atau bahkan sudah kumandang azan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan transaksi jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan, diseru, dipanggil untuk Jumat, an-nida adalah azan. Azan disebut juga dengan an-nida. Maka Allah perintahkan segera untuk zikrullah, yaitu mendengarkan khatib. Ya. Lalu Allah perintahkan wadharul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Nah, sekarang banyak masjid-masjid besar, terutama yang di situ banyak karyawan, banyak jamaah. Ya, khatib sedang ceramah, azan sudah dikumandangkan, khatib sedang ceramah, bahkan sementara di bawah atau di luar sana banyak para pedagang yang masih menjual barang-barang dagangan mereka. Maka transaksi yang terjadi di masa itu adalah transaksi yang batil. Ya, haram. Hukum asalnya boleh jual beli silakan, tapi karena di waktu yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram. Apa itu perkara yang haram? Berlambat-lambat menghadiri Jumatan atau tidak mendengarkan khutbah. Ya. Atau contoh yang lain, menjual sari buah. Ya. Dan dia tahu sari buah ini akan digunakan jadi bahan dasar khamr. Ya, jual sari buah anggur, sari buah apalagi ketan atau yang semisalnya. Dia tahu bahwa orang yang membelinya ini akan menjadikannya sebagai khamr, sesuatu yang memabukkan. Maka tidak boleh dia jual kepada orang tersebut. Ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10 orang yang dilaknat terkait dengan khamr. Yang pertama asiraha, yaitu orang yang memerasnya. Yang kedua muqtasaraha, orang yang meminta untuk diperaskan. Yang ketiga syaribaha, orang yang meminum khamr. Yang keempat hamilaha, orang yang membawa. Dia nggak minum, cuma ngebawain aja, termasuk para pelayan begitu. Yang kelima mahmulata ilaih, orang yang dibawakan kepadanya. Ya, orang yang dibawakan kepadanya, ini berantai, ini kasihkan ke dia, kasihkan ke dia. Saqiyaha, orang yang memberikan minum, yang menuangkan. Bai'aha, penjualnya. Kemudian juga orang yang memakan dari hasil penjualannya. Ya. Kemudian siapa yang diberikan untuknya. Dan yang 10,
yang diberikan baginya. Ini 10 golongan yang dilaknat terkait dengan khamar. Di antaranya dalam hadis ini adalah asiraha, yaitu orang yang membuatnya sebagai sari buah, kemudian dia jual dan dia tahu sari buah ini akan dirubah menjadi khamar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sebab pengharaman suatu transaksi jual beli dalam Islam karena mengandung gharar, qimar, judi, maisir, ya. Ini kaidah-kaidah ya. Jadi kalau kalian ingin mengukur, ukur dengan ini. Contoh gharar itu ada istilah mulamasah. Ya, jadi si pembeli ditutup matanya, di depannya ada barang-barang yang sudah ditempeli harga-harga. Silakan diaduk, dia pegang, maka itu barang yang dia beli. Ya, ini. Jadi barang yang dia pegang wajib dia beli sesuai dengan harga yang tertulis padanya. Dan ini naudzubillah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi ada orang-orang yang apakah beli boneka atau jam tangan, cuma masukin koin senilai 1.000. Atau sekarang naik lagi 5.000. Ya, belum tentu dapat jamnya atau tidak. Atau bonekanya dianggap ini sebagai permainan, dianggap sebagai kelihayan dia di dalam menangkap japitannya itu. Nah, ini haram. Memasukkan koin semacam itu yang belum tahu dia dapat atau tidak. Nah, ini karena mengandung gharar. Begitu juga misal seseorang sudah dijanjikan oleh suatu perusahaan dapat hadiah berupa motor. Dia nggak butuh motor, saya udah punya motor. Ada temannya lagi butuh motor. Terus, kamu butuh motor? Iya. Kabar gembira buat kamu. Apa tuh? Saya mau dapat hadiah dari perusahaan saya. Ya. Katanya sih motor Suzuki. Misal. Itu di pasaran sekian, 12 juta. Tapi saya ngejual kamu 8 juta aja. Mana uangnya? Sini 8 juta. Belum dapat tentu hadiahnya apa enggak, dikirim apa enggak, jadi atau tidak. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang ketiga. Ya, banyaknya bentuk gharar seperti menjual buah, ya, yang belum jelas matangnya atau masaknya, ya. Begitu juga misal ada pengusaha wol, bahan dasarnya itu bulu-bulu domba. Dia datang ke peternak domba, dia lihat bagus-bagus bulu dombanya, dia beli, ya, bulu domba tersebut. Padahal bulu domba yang mau dia beli ini masih melekat di tubuh domba tersebut. Sudah dihargai, harganya sekian. Ini tidak boleh. Ini contoh-contoh yang ketiga, ya. Diharamkannya karena mengandung gharar, khimar, dan maisir. Yang keempat, diharamkan satu transaksi karena doror. Doror itu dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ya, seperti contohnya adalah apa? Bai'ul ainah. Bai'ul ainah. Ya, ini membahayakan orang. Bai'ul ainah itu seseorang beli barang, ya, dari si A beli kepada si B, beli motor, ya, dia tahu bahwa dia beli tidak dengan kontan, dia kredit. Datang, saya butuh modal sebenarnya, cuma gimana dapat modalnya? Ya sudahlah, kredit motor, saya punya DP uang 500.000, dapat motor. Dapat motor seharga 10 juta. Ya udah, kamu nyicil saya. Nyicil ke saya
selama sekian tahun. Ini motornya sudah diambil, tapi dia tahu bahwa motor ini akan dijual kembali karena dia butuh modalnya saja. Orang tadi datang kepada dia dan mengatakan, sini saya beli lagi motor kamu, harganya 9 juta. Ini buat modal usaha kamu. Tapi kewajiban dia tetap mengangsur. Ya, nah ini disebut inah, karena mengandung doror. Begitu juga ihtikar, menimbun barang. Ya, menimbun barang di saat barang itu langka. Ya, barang langka, orang pada cari, dan orang sangat butuh. Dia timbun supaya apa? Supaya dia bisa berkuasa untuk mengatur harga. Ya, seenaknya dia meninggikan, karena cuma dia yang punya barang. Ini diharamkan. Kenapa? Karena mengandung doror, bisa membahayakan orang lain. Nah, kemudian berikutnya, sebab pengharaman suatu transaksi jual beli di dalam Islam. Yang kelima, sebabnya terkait dengan sesuatu yang seharusnya diserahkan secara cuma-cuma. Harusnya cuma-cuma, tapi diperjualbelikan. Ini haram. Misal air yang mengalir di sungai, ya, nggak boleh diperjualbelikan. Setiap orang berhak untuk mengambilnya. Begitu juga rumput yang tumbuh di tempat umum, ya, atau termasuk juga air pejantan. Air pejantan itu misal ada si A dan si B punya binatang kambing, si A punya jantan, si B punya betina. Yang punya betina, dia pengen supaya bertambah kambingnya dia, tapi dia nggak punya jantan, bagaimana? Akhirnya dia datang kepada yang punya jantan tadi. Ini kita besanan. Besanan. Oh, nggak bisa besanan, harus ada maharnya. Bayar. Kamu mau dikawini, ya, kambing betina kamu oleh pejantan saya, boleh, ya. Semalam, misal 10.000 atau 50.000. Nah, ini tidak boleh. Ya, harusnya dibagi cuma-cuma, dikasihkan, dikawinkan saja, ya. Nah, ini sebab yang kelima kenapa suatu transaksi diharamkan dalam Islam, karena terkait dengan sesuatu yang harusnya diserahkan cuma-cuma tapi dijual belikan. Kemudian yang keenam, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Ya, termasuk menjual sesuatu yang bukan miliknya adalah menjual organ tubuh. Karena tubuh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah memilikinya? Kita pernah membelinya? Milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ingin jual ginjalnya, walaupun orang bisa hidup dengan satu ginjal, atau organ tubuh yang lainnya dia jual. Kenapa kok diharamkan? Karena itu termasuk kategori menjual sesuatu yang bukan milik dia. Sedangkan yang ketujuh, sebab pengharaman suatu transaksi jual beli dalam Islam karena terdapat bentuk riba. Ini jelas. Kemudian yang kedelapan, diharamkannya karena terkandung hilah yang dapat mengantarkan kepada riba. Dan yang kesembilan, karena ada unsur penipuan di dalamnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini, ya, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan, ya, dan semisalnya. Seperti apa? Misal dagang meletakkan buah yang kecil-kecil di bawah, yang besar-besar di atas dalam kemasannya, sehingga pembeli tertipu dengan itu. Atau meletakkan yang busuk, yang rusak di bawah, yang bagus di atas. Atau mengisi kardus pakannya itu di bawahnya dengan potongan-potongan kertas, guntingan-guntingan kertas, kardus, karton dan semisalnya. Atau juga diberikan pewarna, apalagi bisa membahayakan kesehatan pewarna tersebut, ya. Walaupun tujuannya supaya terlihat tampil lebih menarik, lebih segar,
Ini semua adalah diharamkan. Kenapa? Karena ada unsur kecurangan. Ya, begitu juga mengurangi timbangan. Ya, dan semisalnya Allah Subhanahu wa taala mengancam wailul lil mutaffifin. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yahillu lil muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi 'aibun illa bayyanahu lahu." Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacat padanya, melainkan dia harus memberi penjelasan kepada si pembeli. Nah, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang terkait dengan poin ke-91. Ya, dan kaidah atau sebab-sebab suatu transaksi diharamkan di dalam Islam itu tidak keluar dari 9 tadi. Maka ukurlah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.